Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk saudara-saudara atau teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sebelumnya. Saksikan terus video-video saya agar membawa manfaat untuk kita semua. Dan di video kali ini saya akan membahas atau mengulas tentang bagaimana caranya membuat film atau video atau konten komedi dengan cara yang mudah, murah, dan gampang gitu ya untuk dilaksanakan. Oke, gimana caranya? Yuk kita eksekusi bareng-bareng. Tonton video ini sampai selesai agar Anda paham dan mendapatkan manfaatnya. Sebelum kita mulai, tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Teori ini atau teori membuat film komedi ini atau video komedi atau konten komedi ini bukan saya dapat dari buku-buku yang saya baca begitu, bukan ya, tapi saya dapatkan dari pengalaman hidup saya ketika saya berteater atau berseni peran, juga beberapa kali saya terlibat dalam sebuah produksi film, ditambah lagi diskusi-diskusi saya dengan tokoh-tokoh komedi Indonesia atau pelawak Indonesia yang melegenda seperti almarhum Mas Basuki, kemudian almarhum Pak Timbul, Sri Mulat, gitu ya, dan beberapa tokoh komedi lain mengenai bagaimana sih mereka membuat komedi atau membuat lawak-lawakan yang sederhana, mengalir, simpel, dan digemari gitu ya oleh rakyat Indonesia. Tip yang pertama yaitu pemain, gitu ya, pemilihan pemain gitu. Pemilihan pemain ini sangat penting, maka ketika ada sebuah produksi film itu di media mainstream seperti televisi atau bioskop itu atau layar lebar, itu dalam pemilihan pemain pihak production house selalu mengadakan casting gitu ya atau seleksi untuk mendapatkan peran-peran yang sesuai dengan kebutuhan film tersebut gitu. Nah, untuk teman-teman yang ingin membuat film atau video atau konten komedi itu dengan cara yang mudah dan murah adalah dengan menggali atau mencari orang-orang terdekat gitu untuk dijadikan pemain di dalam film komedi tersebut. Orang-orang terdekat itu bisa saudara atau teman atau tetangga atau temannya tetangga atau tetangganya teman dan seterusnya. Jadi dicari dulu orang-orang terdekat yang bisa dijadikan pemain untuk produksi film kita. Itu yang pertama. Jadi cari orang-orang terdekat dulu. Lalu kemudian yang kedua itu karakter pemain. Karakter pemain ini ditentukan dulu. Jadi misalnya teman-teman menginginkan di dalam film tersebut ada 4 tokoh utama gitu. 4 tokoh utama itu diusahakan ada 4 karakter, jangan ada karakter yang sama. Nanti biar tidak terjadi tubrukan atau overlap antar pemain itu sendiri. Jadi misalnya begini, karakter yang pertama tokoh A ya. Tokoh A ini misalnya karakternya itu licik gitu ya, atau pinter ngakali gitu ya, atau culas begitu. Ini yang pertama. Nah, tokoh yang kedua harus bisa menunjang yang tokoh pertama ini. Misalnya tokoh yang kedua lugu, terus gampang diakalin, gampang dibohongin, terus bisa menjadi korban dibohongin gitu ya, atau ditipu lah oleh tokoh yang A tadi, yang culas, yang akali gitu. Jadi mereka nanti akan menjadi TikToknya itu enak gitu. Yang satu pintar ngakali, yang satu gampang diakali, yang satu ini gampang bodohi, yang kedua gampang dibodohi gitu. Lah kalau sama-sama keduanya ini sama, yang A licik, yang B licik, ya ini kan nanti nggak lucu jadinya. Gitu. Jadi nuansanya nggak hidup. Itu contohnya seperti itu ya. Terus yang karakter yang ketiga mungkin yang sok bijaksana gitu. Sok bijaksana tapi dalam kehidupan sehari-harinya dia sendiri tidak bisa atau tidak sesuai dengan apa yang sering diucapkan gitu. Yang sok bijaksana tapi dalam pelaksanaan sehari-hari kehidupannya dia sendiri tidak bijaksana, misalnya seperti itu. Begitu ya. Terus ditambah lagi yang keempat. Karakter yang keempat mungkin sok tahu gitu. Sok tahu tapi ketika dihadapkan pada situasi yang dia harus membuktikan teori-teorinya, ternyata dia sendiri tidak bisa
tidak pernah bisa melaksanakan atau menjalankan apa yang dia ucapkan gitu. Nah, mungkin bisa ditambah lagi karakternya itu karakter untuk menggapai pasar atau penggemar atau penonton perempuan, mungkin bisa ditambahkan pemeran yang cewek gitu untuk pemanis gitu ya. Ceweknya ini bisa cantik atau bisa yang lugu atau pintar-pintar bodoh gitu, misalnya pintar tapi bodoh gitu ya, nanti bisa diseleksi lah gitu. Terus kemudian untuk menggapai atau memperoleh pasar atau penggemar anak-anak, mungkin bisa ditambahkan anak-anak gitu, anak-anak yang tengil atau anak yang bandel gitu ya. Itu karakter. Jadi yang tadi yang pertama, pemain itu bisa didapat dari orang-orang terdekat dulu ya, yang terdekat aja dicari gitu pelan-pelan. Terus kemudian yang kedua, karakternya itu yang komplit, ada yang lugu, ada yang sok tahu, ada yang tengil gitu, ada yang gampang dibodohin gitu ya, dan seterusnya. Terus kemudian yang ketiga itu mungkin dari jadi begini, komedi itu harus cerdas ya, komedi itu harus cerdas. Dalam arti cerdas itu bisa antar pemain ini satu sama lain ketika dialog, ketika menjalankan adegan itu bisa saling mengisi gitu. Apalagi kalau di situ dituntut improvisasi yang tinggi, karena kan kalau kita kasih skrip pemain, kita kasih naskah itu kan kadang-kadang males gitu ya bacanya, karena mereka memang bukan pemain film gitu. Jadi mereka hanya kita kasih garis besarnya. Tapi itu akan kita bahas di video yang lain nanti. Nah, kemudian masih yang ketiga tadi, bahwa dari ini masih seputar pemain ya. Nah, pemain ini mungkin dari postur itu bisa dicarikan yang lucu, mungkin yang atau menarik gitu, mungkin yang perutnya agak gendut gitu ya, atau pipinya yang tembem gitu, atau potongan rambutnya yang tidak biasa atau aneh atau botak misalnya, atau mungkin yang kurus tinggi gitu. Nah, seperti itu. Jadi itu seputar pemain ya, seputar pemain untuk membuat produksi film komedi. Nah, kemudian sekarang kita akan ke alur cerita yang tadi soal pemain, yang seputar pemain, yang sekarang yang kedua adalah alur cerita. Nah, alur cerita komedi yang kita buat itu, oh ya, yang perlu saya sampaikan untuk teman-teman ketika akan membuat film komedi itu jangan sampai khawatir atau takut tidak lucu gitu. Waduh, nanti jangan-jangan filmku nggak lucu, nggak ada yang nonton gitu. Itu jangan, itu penyakit atau halangan atau musuh utama yang harus kita singkirkan. Karena apa? Karena kelompok-kelompok lawak atau kelompok-kelompok komedi di Indonesia ini atau di dunia bahkan, itu tidak semuanya terus kemudian menjadi penggemarnya, karena selera humor orang itu beda-beda. Sekali lagi, selera humor orang itu beda-beda. Misalnya saya misalnya nonton guyonannya Sri Mulat gitu ya, misalnya saya bisa tertawa terbahak-bahak, tapi belum tentu teman saya atau kakak saya atau saudara saya itu bisa mengerti. Loh, dia nggak ngerti lucunya Sri Mulat itu di mana gitu. Karena apa ya? Karena selera humornya berbeda. Atau bahkan misalnya teman saya menonton grup lawak lain gitu, misalnya warung kopi Prambos atau Dono Kasino Indro ya, dia bisa tertawa menikmati tayangannya gitu atau komedi-komedinya gitu. Tapi saya mungkin nggak bisa menikmati. Saya mungkin juga aneh gitu, itu lucunya di mana gitu. Karena apa? Bukan grup lawaknya itu yang kurang bagus atau tidak lucu, bukan. Tapi karena memang selera humor penonton itu masing-masing itu berbeda gitu. Jadi teman-teman jangan sampai punya pemikiran, waduh nanti jangan-jangan film yang aku buat nggak lucu gitu. Jangan, nggak usah. Pasti akan ada penggemar sendiri atau punya segmen sendiri. Yang penting produksi terus gitu. Ya, kembali ke alur cerita tadi. Alur cerita yang dibuat itu yang penting sederhana, diambil dari sehari-hari yang teman-teman temuin atau saudara-saudara teman-teman temuin, misalnya di warung kopi, terus kemudian di obrolan di pos ronda gitu, atau konflik-konflik di rumah. Nah, itu dikemas dalam bentuk komedi gitu. Jadi alur ceritanya jangan dibuat-buat, mengalir yang terjadi sehari-hari sehingga penonton pun bisa merasakan komedi atau alur cerita yang teman-teman buat gitu. Karena itu terjadi sehari-hari. Kalau terjadi sehari-hari itu kan dirasakan universal. Di tempat teman-teman merasakan, di tempat lain pun juga dirasakan oleh orang lain. Nah, itu sementara tip dari saya untuk membuat film komedi atau konten komedi atau video komedi dengan biaya yang mungkin bisa ditekan, terus kemudian sangat bisa untuk dilaksanakan ya.
Yang pertama adalah penggalian pemain, yang kedua dari alur cerita. Begitu, selamat mencoba, jangan takut gagal, terus tetap melangkah gitu ya. Kalau kita tidak pernah mencoba, bagaimana kita akan tahu kekurangan kita dan kelebihan kita. Begitu dari saya, sehat selalu untuk Anda, untuk keluarga Anda. Tuhan melindungi dan